kurikulum di SMA Negeri 3 Kupang. Di sini teman saya Manto akan menjelaskan apa itu kurikulum dan undang-undang yang mengatur tentang kurikulumnya itu. Setelah itu saya dan kami bertiga akan berdiskusi dan meneliti tentang kurikulum yang sudah dipakai diterapkan di SMA 3, apakah sesuai dengan visi dan misinya, mendukung atau tidak. Silakan. Jadi baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi artinya dalam pembahasan atau ketika kita membahas sesuatu perlu lebih dahulunya kita mengetahui tentang apa itu pengertian. Ya, betul. Sehingga proses atau apa yang nanti kita lakukan kita tahu kemana arah yang akan kita tempuh. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum adalah suatu kerangka atau persiapan untuk menjalankan suatu perencanaan pembelajaran secara statistik. Nah, ada 3 aspek kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan atau dikatakan proses. Yang kedua adalah isi atau pembahasan. Dan yang ketiga adalah penilaian atau evaluasi. Begitupun ada komponen-komponen daripada kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah bahan ajar atau sarana dan prasarana. Yang ketiga strategi mengajar daripada guru. Yang keempat adalah media pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Yang kelima adalah evaluasi dari pengajaran itu. Nah, sebagaimana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kurikulum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dari undang-undang pun artinya sudah menjelaskan sedang mungkin untuk kita dapat mempergunakan kurikulum itu dengan baik. Dan saya rasa ini cukup untuk pengertian daripada kurikulum dan saya kembalikan. Saya akan melanjutkannya begini. Identitas sekolah yang kami teliti ini sekolahnya sekolah negeri, semua sekolah di Kota Kupang, SMA Negeri 3 Kupang, SMA Negeri 3 Kupang. Visi misinya sini saya akan membacakannya, lalu kami akan meneliti apakah materi yang diajarkan pada pembelajaran itu sesuai atau mendukung visi dan misinya atau tidak. Nah, visi dari SMA 3 Kupang ini visinya yaitu mantap dalam pembelajaran intek, unggul dalam mutu, berwawasan global, dengan berbudaya dan berkepribadian nasional, serta raih lingkungan asli. Nah, di dalam visi misi itu ada beberapa indikator, ada 5 indikator. Yang pertama mewujudkan SMA Negeri 3 Kupang sebagai sekolah yang berwawasan global, terwujudnya SMA 3 Kupang yang berbudaya, berkepribadian nasional. Yang ketiga, pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, lulusan SMA 3 Kupang merupakan insan terdidik yang beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur. Lulusan SMA 3 Kupang merupakan insan yang berkemampuan lebih dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Misinya yang ada 3. Yang pertama, memberi pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada siswa SMA 3 Kupang sesuai dengan tujuan pendidikan menengah atas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa SMA 3 Kupang untuk menguasai ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, menumbuhkan siswa SMA 3 Kupang sebagai anak Indonesia yang memiliki intek, budi pekerti luhur, jiwa kepemimpinan, mandiri, berwawasan kebangsaan, saling menghargai dan menghormati serta hidup
berkerukunan kebinekaan dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Oke, Yohanes akan memberi gambaran besar sedikit tentang materi, kemudian kami akan berdiskusi bagaimana apakah materinya mendukung untuk visi misinya tidak. Materinya bisa mengajarkan supaya output SMA 3 itu menjadi siswa yang tinggi, memiliki iman, bermartabat, berwawasan kebangsaan yang luas. Oke, Yohanes silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas sedikitnya atau membahas tentang materi yang dipakai oleh SMA 3, SMA Negeri 3 Kupang. Di mana materi yang dipakai oleh SMA 3 Negeri Kupang di sini yaitu bertema peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan. Jadi dari materi yang disampaikan oleh SMA Negeri 3 Kupang ini, di situ dalam sesuai tema sini ada beberapa poin yang disampaikan di dalamnya. Yang pertama itu ada peran keluarga dalam pendidikan. Tentunya dalam pendidikan itu tentu keluarga harus berperan aktif untuk membantu anak-anaknya. Yang berikutnya ada juga di sini poin yang berikutnya pola pendidikan dalam keluarga. Di sini juga ada hubungan keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Jadi ketika dilihat dari materi ini bahwa sekolah SMA Negeri 3 Kupang di sini dilihat bahwa materi yang disampaikan, materi paket yang dipakai oleh SMA Negeri 3 Kupang ini sangat mendukung dan sangat berhubungan dengan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum K13. Karena di sini berbagai dalam karena di sini ada beberapa media atau bahan atau alat yang dipakai dalam sebagai sumber belajar. Yang pertama itu SMA 3 memakai LCD atau laptop, spidol, penggaris, whiteboard, dan lembar kertas. Di situ juga ada peta dan juga buku pak. Dan dari sini kesimpulannya bahwa materi yang dipakai oleh SMA 3 yaitu sangat mendukung pada visi misi yang ada dan kurikulum K13 yang ada pada saat ini. Oke, menurut Manto, apakah dengan bahan-bahan ini kan sekolah di kota, jadi apakah dengan media bahan-bahan yang dipakai LCD, spidol, whiteboard dan ini apakah efektif? Maksudnya di kota ini apakah ini pas? Ya baik, kalau menurut saya atau media atau alat yang digunakan atau sumber alat yang digunakan dalam sumber belajar seperti yang tadi disebutkan itu sudah cocok. Karena apa? Kita lihat bahwa di kota sini adalah era yang berkembang, yang maju. Listrikmu sudah ada. Jadi untuk LCD ya pas, mantap untuk digunakan. Oke, bagus. Kalau metode, menurut saya metode pendekatan saintifik ini metode pembelajaran di dalam sini menerangkan di SMA 3 ini dia menggunakan bilingual, artinya memiliki dua bahasa. Jadi dalam ada juga pelajaran-pelajaran seperti bahasa Jerman, berarti trilingual, bisa di sini menggunakan bilingual, trilingual juga. Menurut Yohanes, menurut Manto, apakah itu pas dengan di konteks sekolah SMA 3 ini kan di kota? Apakah itu pas tidak? Pas dengan siswa-siswanya tidak? Apakah itu tepat sasaran atau tidak? Atau dirumuskannya trilingual tapi tidak efektif, anak-anak tidak mengerti kalau dalam pembelajaran itu memakai tiga bahasa? Ya baik, jadi ini dari saya begini. Artinya kalau kita berbicara dengan metode atau model pembelajaran yang digunakan, ya pastinya kita sebagai pendidik dan juga anak didikan, kita perlu untuk belajar. Dan artinya seperti bahasa kita kakak bilang bahasa Jerman ataupun bahasa Inggris yang digunakan, kita perlu untuk belajar. Karena di mana kita sebagai pelajar kita mau menerima ilmu, berarti bahwa kita mau untuk belajar banyak
sehingga kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan agar kita bisa mempergunakan ilmu itu untuk kita dapat membagikan kepada regenerasi kita untuk mereka bisa artinya mereka juga bisa mereka juga bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar ataupun dengan orang-orang yang dari luar sana. Jadi saya rasa itu meneruskan. Oke, mantap. Saya juga sependapat kalau di SMA 3 menggunakan trilingual, bilingual itu kami bertiga rasa bahwa itu pas, sangat pas karena kondisi letak sekolahnya itu di kota. Nah, itu menyentuh kalangan menengah ke atas, mungkin kalangan menengah ke bawahnya itu sedikit. Jadi pendidikan anak-anaknya itu tinggi. Jadi bisa kami rasa itu efektif. Oke, di dalam perunusan kurikulum SMA 3 ini ada di hari Jumat itu ada kesenian, ada olahraga, ada juga memiliki jam-jam ekstra kurikuler. Nah, SMA 3 ini merupakan salah satu sekolah yang di Kota Kupang, sekolah idola, sekolah ternama dengan menghasilkan output yang bagus. Juga siswa-siswanya sering berpartisipasi dalam seperti upacara-upacara kenegaraan itu mereka sering menyumbangkan seperti paduan suara dalam bentuk olahraga. Nah, jadi diunggulkan yang menjadi unggulan dari SMA 3 ini keseniannya dan olahraganya di hari Jumat itu dan hari Sabtu disiapkan waktu ekstra kurikuler. Menurut Yohanes dengan mantap bagaimana? Kalau menurut saya yang sangat kita lihat SMA 3 kita bukan saja kita dengar orang, kita juga karena lihat langsung. Kan kita tiap hari lewat di depan sekolah, sekolah itu membentuk sekolah yang unggul, sekolah yang bagus dan sekolah yang maju. Ya, kalau dari saya begini, artinya itu sekedar aja, tapi artinya di sisi lain saya juga perlu untuk kasih pandangan. Ya. Nah, di soalnya kayak misalkan untuk ekstrakurikulernya atau keunggulannya diberikan pada hari Jumat dan Sabtu itu sangat efisien karena maunya untuk mengembangkan bakat dan minat dari setiap siswa atau untuk mengetahui bakat dan minat dari setiap siswa ya perlu kita melakukan ekstrakurikuler. Oke. Berarti kita sependapat menyatakan bahwa hal unggul yang ada di SMA 3 yaitu memiliki kesenian, olahraga itu didukung dengan kurikulumnya yang mengalokasikan waktu, menyediakan waktu untuk siswa dapat berkreasi lewat jam ekstrakurikuler yang disediakan. Menyangkut dengan alokasi waktu dalam jam pembelajaran di sini dialokasikan waktunya 3 kali 45 menit. Kalau menurut saya itu sangat melelahkan, sangat lama. Soalnya tingkat konsentrasi manusia itu orang dewasa itu hanya sekitar 35 sampai 45 menit. Jadi kalau dialokasikan waktu yang seperti ini, saya rasa tidak yang materi yang disampaikan lebih dari 45 menit ke atas itu tidak lagi masuk, tidak lagi diserap oleh siswa. Menurut teman-teman bagaimana? Ini artinya saya juga sedikit berpendapat untuk alokasi waktu yang diberikan dari kurikulum. Saya rasa itu cukup ya dikatakan di kategori sangat-sangat kuat atau sangat tinggi karena begini maunya kan kita sebagai pelajar kita perlu untuk mendapatkan ilmu. Nah dari situ untuk kayak misalkan ada maunya kayak membuat siswa untuk tidak konsentrasi ataupun kayak membosankan begitu, itu semua tergantung kepada guru. Jadi kembali kepada guru untuk mempersiapkan metode atau strategi bagaimana untuk dia bisa membuat kelas itu aktif kembali. Oke. Berarti intinya bahwa ini saudara menyetujuinya, Ya. tetapi tergantung bagaimana cara pembawaan guru. Ya. Oke. Metode yang digunakan oleh guru. Oke, yang berikut. Jadi kesimpulan, saya minta kesimpulannya dari
kurikulum yang digunakan oleh SMA 3 ini bagus atau tidak? Kalau bagus, apa alasannya? Beri alasan kenapa bagus. Kalau tidak bagus, mengapa tidak bagus? Alasannya apa? Jadi baik. Kalau menurut saya, kesimpulan akhirnya kurikulum yang artinya yang dipakai SMA 3 itu sudah sangat bagus. Oke. Karena dia alasan dia mendukung akan visi misi yang ada di SMA 3. Ya. Lalu di SMA 3 juga dikatakan sekolah-sekolah yang elit. Ya. Jadi di situ orang hanya belajar dan juga mendidik orang-orang yang kreatif. Sehingga dengan kurikulum yang ada bisa dapat menunjukkan visi misi, maka akan menciptakan atau mengeluarkan output yang sangat-sangat luar biasa. Oke, Yohanes, apa kesimpulannya dari diskusi kita untuk meneliti kurikulum SMA 3 ini? Menurut saudara ini bagus tidak? Kalau bagus apa alasannya? Kalau tidak mengapa? Ya menurut saya kalau saya lihat dari sini kurikulum yang ada sesuai materi yang ada, saya simpulkan bahwa kurikulum yang dipakai oleh SMA Negeri 3 memang sangat bagus. Ya. Alasannya karena lihat bahwa dilihat dengan materi bahwa di situ kan sesuai dengan apa bunyi kata visi misi dan juga dengan materi yang ada. Ya. Itu sangat cocok. Ya. Alasannya kenapa saya mengatakan bahwa itu sangat bagus. Ya. Oke. Oke, saya sependapat dengan kedua teman saya. Saya merasa bahwa ini kurikulum yang digunakan oleh SMA 3 ini sangat bagus karena ada langkah-langkah, ada dalam penerapan itu baik materinya itu menerangkan tentang peran orang tua dalam mendidik anak-anak, peran sekolah dalam mendidik anak-anak. Itu sangat mendukung sekali untuk mencapai visi tujuan sekolah dan tujuan sekolah di poin yang ketiga seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mampu menghasilkan anak-anak lulusan SMA 3 itu memiliki akhlak yang baik, bertakwa orang tua, memiliki jiwa yang luhur, dapat berpartisipasi dalam kebangsaan. Nah, itu sangat didukung ketika peran orang tua, sekolah memiliki peran yang sama dalam mendidik membentuk karakter anak-anak. Nah, dalam pengaturan waktu, alokasi waktu juga sangat mendukung. Jam-jam ekstrakurikuler juga sangat mendukung, menyediakan waktu untuk kesenian, beribadah di hari Jumat, di hari Sabtu, Jumat dan Sabtu ada waktu ekstrakurikuler. Itu sangat bagus. Jadi menurut kami dari kesimpulan dapat menyimpulkan bahwa kurikulum yang kami teliti di SMA 3 ini sangat pas. Memang ada kendala, tapi itu hal teknis, bagaimana cara penerapannya, tapi secara keseluruhan 80 sampai 85% kami merasa sangat pas. Terima kasih. Terima kasih. Selalu. Halo.